Nah, jadi berusahalah untuk senantiasa masuk masjid, memakmurkan, paling tidak memakmurkan masjid niki. Hendak seabad lalu naik masjid sehingga dia meninggal dunia, abad masjid tertaikan di situ yang pelongo tsunami. Arak dengan seabad naik masjid, padahal bertetangga ke masjid lagu si abad tertaik masjid. Arak niki lagu ndak arak ati. Malam niki tersunahan tamu tokoh le masjid dendek sopo doang tokoh. Dendek le tekan niki doang, dendek le posisi niki doang. Minggu bulan samuri pindah tahu. Pindah tahu. Tersunahan le masjid pindah tahu tetokon. Pindah tahu sembahyang. Kenapa? Karena setiap dari tempat-tempat ini akan menjadi saksi tiang pelungguh tsunami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malah dimakruhkan tiang pelungguh menempatkan, mengkhususkan satu tempat untuk tiang pelungguh tsunami yang salat. Oh, pokok ente jak tiang doang. Nguni. Ya doang tuh sembahyang lain niki. Oh ndak. Pindah tahu. Ada setiap jengkal dari masjid niki ada saksi tiang pelungguh tsunami yang kelak pada hari kiamat. Ya Allah, tiang adalah tempat dia berdiri dulu sholat. Oh, tiang adalah tempat tanah di mana dia duduk mengaji dahulu. Ia mau tersunahan pindah tahu dan dendek sopok doang tahu tertokol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم انشر واحفظ وأيدنا وطلوطا في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, yang kita sama-sama muliakan dani al-mukarramun, bapak-bapak tuan guru, para asatiz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus akhina fillah, akhina al-ustaz Khalid Nawawi Qiha SPDI. Mudah-mudahan beliau beserta kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur fi taatillah, murah rezeki halal dan barakah. Mudah-mudahan tiang pelungguh tsunamian niki diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan, keistiqomahan di dalam ketaatan, keistiqomahan di dalam ketaatan yang merupakan sifat daripada awliya Allah. Sifat wali niki adalah istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, istiqomah yang pelungguh di dalam ketaatan akan menyebabkan cinta di sisi Allah Subhanahu wa taala tiba tiang pelungguh. Lama terus istiqomah gawe taat, maka tanda di sisi Allah cinta tiba tiang pelungguh. Senantiasa tiang pelungguh hadir majelis ta'lim marak model niki, tanda di sisi Allah cinta tiba tiang pelungguh. Kita mengisi masjid kita dengan ibadah, itu tandanya Allah cinta tiba tiang pelungguh. Allah Subhanahu wa taala selalu membangunkan tiang pelungguh untuk solat tahajud, solat malam, bercengkrama dengan doa, dengan istighfar dan munajat yang pelungguh tiba di sisi Allah, tandanya Allah cinta tiba tiang pelungguh. Maka bersyukur malam niki malam Sabtu tiang pelungguh mengisinya dengan mengaji. Mudah-mudahan keistiqomahan niki baun terjauh sampai meninggal dunia. Kita meninggal dunia dengan iman, dengan ketaatan, dengan meninggal dunia dalam kondisi beramal soleh. Ya, saat teparan aran husnul khatimah.
dengan saya meninggal dunia dalam kondisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah harapan tiang pelungguh, harapan kita semua. Berminta tadi husnul khatimah di akhir hidup, maka biasakan pegawaian bagus, maka Allah akan menutup umur kita dengan pegawaian bagus. Karena akhir umur kita adalah tergantung bagaimana tiang pelungguh sunamian hidup. Arah dengan rajin baca Quran, dia meninggal dunia dalam kondisi membaca Quran. Arah dengan rajin sembahyang berjamaah, dia meninggal dunia dalam kondisi sujud di dalam salat berjamaah. Arah dengan girang arat keciang, meninggal dia andai insya salah dikit arah waktu tendeh arah waktu dunia lagu maksud yang tak tesak ia si terlupa akhirat tempoh si merbon hayya ala shalah selung si bakakat diri enggak sampai menukang urusan dunia lagu enggak sampai lupa akhirat. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiang pelungguh sunamian di dalam masjid niki, masyaallah tabarakallah, ndak lupa baca, ndak lupa berniat iktikaf. Sila berniat sandeman berniat iktikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi taala. Saja aku iktikaf di masjid niki karena Allah taala. Jadi terniatan di dalam angan. Setiap taik masjid niat iktikaf ibu-ibu. Wahan sampun beriktikaf baru berlipat ganda pahala tiang pelungguh sunamian lamun iktikaf. Ngaji belik pahala, terombok malik isi niat iktikaf, sikit belik pahala tiang pelungguh. Berlipat-lipat pahala tiang pelungguh sunamian iktikaf. Nah, jadi setiap kali tiang pelungguh sunamian taik masjid niat iktikaf niki pegawaian teh lamun taik masjid. Sak kedua, lamun taik masjid usahaan diri dalam kondisi suci. Sak ketelu, usahaan diri lamun bau salat sunnah 2 rakaat atau tersebut aran tahiyatul masjid. Lamun tendek salat tahiyatul masjid ganti isi tasbih 3 kali atau tasbih 4 kali. Nah, jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Niki adab-adab tiang pelungguh sunamian taik masjid. Maka disunnahkan orang-orang yang masuk masjid untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah yang diperuntukkan untuk mengagungkan masjid. Lagu lamun tendek, lamun lupa atau luah tak kedung tokoh, maka kita disunnahkan membaca tasbih. Riwayat ada yang mengatakan 3 kali, di riwayat yang lain ada yang mengatakan 4 kali. Niki cara untuk hormati masjid. Setiap tempat itu ada cara penghormatannya. Maka Ka'bah penghormatannya dengan tawaf, masjid dengan salat tahiyatul masjid. Nah, niki ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Telu. Sak keempat, tiang pelungguh sunamian hendaknya kerang-kerang taik masjid. Ndak dijauh lalu diri tiang pelungguh le masjid. Rugi manusia yang menjauhkan dirinya dari masjid. Karena orang-orang yang mendekatkan dirinya dengan masjid hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ada iman di dalam dirinya. Bahasa Nabi SAW, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Lamun serminan dengan biasa taik jog masjid, maka saksikan dengan niki, dengan sak bedu iman, sak kuat di dalam hati. Lamun ingat serminan dengan terus tetap taik masjid, ndak peduli kesibukan apapun, dia usahakan dirinya naik masjid.
nih dengan kuat iman niki. Karena sulit ibu-ibu, bapak-bapak untuk mulazamah, untuk tetap naik masjid. Sudah masa rapat-rapat, lamun sak jauh aja kan mungkin ada musola dan lain sebagainya di tempat sekitarnya. Nah, jadi berusahalah untuk senantiasa masuk masjid, memakmurkan, paling tidak memakmurkan masjid niki. Hendak sahabat lalu naik masjid sehingga dia meninggal dunia, abad masjid tertaikan isi tiang pelongo tsunami. Arak dengan sahabat naik masjid, padahal bertetanggan ke masjid lagu si abad tertaik masjid. Arak niki lagu ndak arak atin. Timu si bat arak. Lamun tenjak darmaji jamah darmaji jak pacu-pacu. Ngaji-ngaji gawe. Deh. Mumpung temasih teijanin irup sida-sida Allah, gunakan umur tu yang belonggoh niki untuk mengaji. Karena niki adalah ibadah yang paling afdal. Tuntut ilmu niki. Tiang belonggoh senamian duduk di masjid mangkinan niki 1 jam kurang, ke ngaji sejam kurang niki. Kalau belonggoh bahasa 1 jam. Arti yang jak kurang 1 jam tante. Endeh. Mare malam lalu kerumut. Nah, pokoknya kurun dengan arak jamaah bekerem jak tiang mulai engke wah. Siap-siap engkah. Apalagi nih batuk-batuk. Nah. Azakin belong. Oke. Jadi insyaallah tengah ngaji sampai jam 9.30. Ndek sampai jam 12. Kuat sampai jam 12. Kuat atau ndek? Anes, lamun sampai jam 12 siap. Siap sampai jam 12 ibu-ibu? Bapak-bapak sampai jam pira ndek ngaji? Tiangnya sampai jam siwak meleng. Sampai jam siwak. Lekelemak. Selesai Jumatan lalu layatan. Jam 2:30 pengajian teh boleh ke? Baru maghrib teh selebung makin lek deriki. Bare jatuh balik tu tengaji. Kecipin balik tendeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi ibu bapak-bapak biasakan diri tiang pelonggo tsunamian memakmurkan masjid. Ya li tetulah niki. Ndak baik jauhan diri tiang pelonggo tsunamian dari masjid. Manusia-manusia yang menjauhi masjid adalah manusia-manusia yang merugi dunia akhirat. Karena wah tersebut dalam hadis niki, dengan sakirang taik masjid, maka saksikan bahwa dengan niki berdua iman le dalam hati. Artinya apa? Lamun dengan dek gemesan masjid, dek girang taik masjid, Jumat doang ande dek wajib dek taik. Jumat doang lamun dek wajib dek taik. Lek sopo majelis yang TPC terketua ni sejamaah. Berembe hukum niki arak dengan dek girang taik sembahyang Jumat tu ni berketua. Lamun dengan dek gawe sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut dia meninggalkan solat Jumat karena sengaja, maka dengan niki munafik. Selesai ngaji angge arak lek go bekenik dengan menurut. Ayo parangken dek nyindir. Parang dengan dek nyindir. Nah, jadi onya-onya ibu-ibu. Ini terkadang kalau bukan Jumat itu solat wajib dan taik masjid separuh. Nah, ndak terjauh lalu oleh masjid, maka merugilah orang-orang yang menjauhi masjid. Nah, tiang pelonggo tsunamian, orang-orang yang mendekatkan diri dengan masjid ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tempat tiang pelonggo tsunamian duduk hari ini, malam niki, kesunahan tamu toko le masjid dendek sopo doang tertoko. Dendek le tekan niki doang, dendek le posisi niki doang. Minggu, bulan samuri pindah tahu. Pindah-pindah tahu. Kesunahan le masjid pindah-pindah tahu tertokon. Pindah-pindah tahu sembahyang. Kenapa? Karena setiap dari tempat-tempat ini akan menjadi saksi tiang pelonggo tsunamian di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Malah dimakruhkan tiang pelungguh mengkhususkan satu tempat untuk tiang pelungguh senamian solat. Oh, pokok ente jak tiang doang. Oh ni. Ya doang tu sembahyang lain niki. Oh ndak. Pindah-pindah tahu. Adik setiap jengkal dari masjid niki ada saksi tiang pelungguh senamian kelak pada hari kiamat. Ya Allah, tiang adalah tempat dia berdiri dulu solat. Oh, tiang adalah tempat tanah di mana dia duduk mengaji dahulu. Ia mau tersunahan, pindah-pindah tahu. Dah dendek sopok doang tahu tertokol. Ya, niki adab telik mas. Nabi anda adab telik masjid ibu-ibu, bapak-bapak perlu tersampaikan karena masjid tahu. Dendek ngerokok lek masjid. Arak ngerokok deh. Hah? Alhamdulillah. Kanggo ning ngerokok lagu dendek le masjid. Luwah tok ngerokok. Separo aja iya tok nempusan tenyangkeun teu ngaji. Lek murid tu la ilaha illallah. Ulek-ulek teparang doang ngerokok si senina. Ambur rokok. Oh, lek imamah sampai bawah. Apa-apa tak ambur rokok. Ampurayan niki ibu-ibu, bapak-bapak, rokok niki hukumnya makruh. Ulama berbeda pandangan tentang rokok menjadi 3 pendapat. Dalam Hasyi Al-Baijuri niki disebutan jilid 1 akhir-akhir Hasyi Al-Baijuri. Disebutan hukum rokok niki atau tambak istilahnya. Oleh dalam kitab atau bahasa Arabnya tambak. Jadi rokok niki telu hukum. Pandangan ulama terbagi menjadi 3. Sak pertama ulama arak sak haram rokok. Lamun dengan ngerokok pada hukum gawe sak haram. Gawe dosa. Arak ulama niki bahasa mana? Mbe niki lama jak PC Ustaz Khalid ndak undangan sawin. Bahasan rokok ulun. Arak nu balik ke jamaah sak pisik-pisik lo. Ndak kebai undangan jerit kisik. Rokok si bahasa. Sang-sang. Lagi ladah nyampean ya sekedar de balighu ani walau ayah bahasa Nabi. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi bahasa ulama arak telu. Imam Baijuri menyebutkan sak pertama arak ulama saharamah rokok. Kalangan ulama-ulama yang mengharamkan rokok itu adalah ulama-ulama Mesir, termasuk Syekh Ali Jum'ah, itu ulama yang mengharamkan rokok, dan beberapa ulama-ulama Azhar. Ulama-ulama Yaman juga sama, mengharamkan rokok, dan rata-rata Timur Tengah ini mengharamkan rokok. Ini pendapat yang pertama. Kuat atau tidak pendapat ini? Kuat. Kuat. Yang kedua, ada yang mengatakan makruh. Ini mayoritas ulama-ulama kita di Indonesia. Diikuti ulama-ulama kita di Indonesia mengikuti pendapat yang mengatakan makruh, termasuk dari organisasi Nahdlatul Ulama, dari Nahdlatul Watan dan sejenis niki. Kalau Muhammadiyah mereka mengharamkan rokok. Nah, jadi di Indonesia dan daerah Thailand, Malaysia rata-rata makruh pandangan ulamanya. Kuat apa enggak yang mengatakan makruh? Kuat. Termasuk pendapat yang kuat. Yang ketiga, ada yang mengatakan jaiz, boleh. Berembe pendapat sak kena boleh. Ndek kuat niki, lemah pendapat niki. Ndak baik-baik. Oh, aku jadi sak ketelu, nyocok lah aku tieu ni. Cocok. Dia sak telu nomor telu je kebaik aku. Ndek kebaik nomor 2 ke pertama. Nomor telu doang. Baik. Sak kena jaiz boleh dia. Lagu pendapat sak ketelu niki lemah. Nggih, lemah. Sak kuat nih, sak dua nih beradu pendapat kekuatan hujahnya di yang dua ini, yang mengatakan haram dan yang mengatakan makruh. Dan kita ulama-ulama kita Lombok makruh sebatas makruh. Lagu lah mulai masjid ja berubah status makruh menjadi haram. Kembali berubah status
li syarafil makan, karena kemuliaan tempat. Masjid niki Nabi aran masjid. Masjid niki searan masjid maudi'us sujud, kemudian masjid tempat dengan sujud. Endek tahu dengan ngerokok. Mohon maaf niki lamun wah aja, nang lamun ane aja tobat ke. Tobat tuang ngerokok le masjid kena ke. Ndek kebalam ngerokok tu. Tu balik tu luah. Bare lamun narak rokok ndek kembe-kembe selepat jo kanton niki ustaz. Ngangkat begawean tu pondok niki. Ndek kembe-kembe jauh aku berokok dia mah. Terjauh ule kan. Aku ndek ngerokok tiang tukang ke ngerokok. Lamun masjid sintung-sintung si masjid ja anda ngerokok. Karena ulama yang mengatakan makruh pun mengharamkan di masjid. Yang belum merokok. Saknya nganggoan sakene jais nun doang mengharamkan lamun ngerokok di masjid. Kenapa? Li syarafil makan, karena kemuliaan masjid niki. Masjid tahu dengan sujud, ndek tahu dengan ngerokok. Jangankan ngerokok, sekedar yang belum go senamian rosan dunia doang makruh tegawe le masjid. Dunia terasa berembi makun lu pek nun raos masalah mako le masjid den mako sak halal doang berembi sampai nun mokoh aton dek alhamdulillah mokoh nane aja berembi ini masalah dunia doang seterosan le masjid makruh apalagi ngerokok. Nah pendapat tiang niki onde ulama, di antaranya yang berpendapat banyak ulama-ulama kita, bahkan ulama di Lombok pun sama. Di antaranya Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Anas Hasri, beliau juga memfatwakan tentang itu. Dan ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita, lagu separuh aja ini ngempos doang le masjid. Bareh deh ngerokok, teluah deh ngerokok. Balik yang selesai ngerokok baru dah mau masjid. Ya entah. Kira-kira lamun teh ngerokok, ndek ngerokok to masjid, arakne mati. Arakne bina. Arakne sakit lamun teh ndek ngerokok, seberak doang sejam di masjid. Arakne pinem, palem, ndarak kan? Jari sabar dulu. Marak meniwah model tuh kan? Marak luar biasa nih, majelis niki luar biasa. Kenapa? Karena rokok ini akan menjauhkan diri yang belum dari rahmat Allah. Kalau ada majelis di dalamnya arak dengan ngerokok, maka malaikat menjauh berlari dari majelis tersebut. Ya basen, Syekh Ayyub Abu Bakar Al-Haddad lain pas ngaji Sahih Bukhari. Bahkan disebutkan di dalam sebuah cerita kitab-kitab para ulama kita, disebutkan lai arak dengan madat lalu ngerokok, ndek ke balak ngerokok, sekali lagi ndek ke balak ngerokok, ndak salah paham tu je. Nyala di situ Tuan Guru dia rokok sin balak tu, harus sang kena mangan sekian ndek ngerokok jauh ni, sang lebih lalu saat dia je. Ndek balak ngerokok kata luah, dah kayak sampai keseku entah ni ngerokok tolu wah lah dedek tu masjid. Tiang bercerita niki bercerita arak dengan sak madat lalu ngerokok. Ketika dijelaskan oleh seorang ulama tentang bagaimana kehidupan akhirat, kehidupan surga, bahwa di surga itu Nabi jua sak arak lek dalam angan langsung terpenuhi. Apa sak kemelik arak doang. Akhir berketua Tuan Guru Syekh lemak le surga arak rokok apa deh lah hebat pertanyaan dia. Arak basen Syekh niki arak lamun menuju lemak lamun kaku tamu surga ya kepit rokok angkat dengan niki tentu demen malam kempireman piram ngimpi terjadi hari kiamat tamu surga dengan niki lah melek ngerokok datang rokok
Nah, lagu ndek api nani. Peta api dulu. Melek meter bakat Tuhan jak malaikat. Malaikat. Melek kesedut rokok kene. Tunasan embelek kesedut. Lek surga darah api. Yunin tegene. Lamun melek sedut rokok jak dalam neraka. Neraka. Lalu kejak malaikat Zabaniyah. Suruh buka es kedi. Oh nggih. Melek lalu ngerokok nih. Pedak gua. Lalu jak malaikat Zabaniyah penjaga neraka. Demen berkata, buka angkembek sekedi. Neraka dia melek sedut rokok. Terbukaan si malaikat. Marak kecengi jarum kata ulama. Marak ke kode jarum. Entan cengi pintu neraka dia. Dek neman sedut awar nain kepanasan nang kias. Ndek rokok doang kesedut. Awar naik nang kias jurak meleng terus. Ketika dia terbangun langsung kakinya lumpuh kepanasan. Langsung tobat. Engkau rukuk menundek ke petu rukuk oleh balik surga. Angka ibu-ibu bapak-bapak ndak sembarangan lalu tepi-tepi angka. Nih. Sak dendek sak sembarangan lalu tepi. Nah, arti ini ibu bapak-bapak yang kembali rokok makruh menurut ulama-ulama kita. Ulama terutama khususnya Indonesia. Nah, lagu ndak jauh ejok masjid. Artinya dendek tengah rokok. Beketuan itu sejamaah. Berembe lamun batin rokok. Batin mako maksudnya. Kanggo bersedekah isi batin mako. Nah, seki berat doang penjelasan ini. Wah, beneh cukup lemat lanjutan. Nggih? Penjelasan niki dendek bae. Bare langsung terserungan jalan bare ini. Nah, iya doang rasa bahas rokok ndek keton ya sitiru. Bapak tiang doang telu berdua nopen. Tiang kode iya sik belik. Mako sik belik. Open. Tahu pondok tiang mungkin Yonos open doang, telu. Kita hancurkan. Ya tahu te bangun pondok. Berembela mon tenyumbang isi batin mako. Kanggo napa ndek? Kanggo te. Nggih, kanggo. Nah, jadi ndek kembe-kembe. Ndek kembe-kembe nyumbang isi batin mako. Lagu lamun rak salahin sak lain. Lagu lamun enggak ya silahkan, tak apa-apa, tak masalah, karena ya hikmah beda pendapat ulama. Sak baru niki sak kena haram, sak kena makruh, sak kena kanggo jaiz. Perbedaan ini adalah rahmat. Sekiranya enggak doang sekik pendapat haram, luwe dengan haji haram. Saya enggak kembe, sintaik haji makruh. Haji haram sih deh. Umroh haram. Aduh nyala. Masjid haram. Oh nyala. Ya mun hebat ulama. Beda pendapat itu adalah rahmat Allah di dalam perbedaan. Si hebat searan pendapat, beda pendapat. Lamun daripada doang jak sulit tiru. Sulit. Itulah hikmah dari perbedaan pandangan, pendapat di antara para ulama. Nah kemudian lek masjid endah tiang belonggo tsunamian selain di tekanggo marak baru di tekanggo ngerokok deh malah tu masjid tiang jadi meku jelasan saat niki langsung tempel si pengurus haram merokok di masjid. Kenapa ini akan jauh lebih indah, ibu-ibu, bapak-bapak? Lek hotel, kanggo ngerokok atau ndek? Hotel. Nah, sagirang lalu pelatihan, ya? Tebalak tengerokok lek hotel. Embe mulian hotel atau masjid? Mulian masjid. Hotel jak sita patuhi ya. Turuti ya ndek tebalak tengerokok si hotel. Ndek tengerokok.
Lah bapak masjid ya, yang tanahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh tanah ke bawahnya adalah masjid, 7 petala langit adalah masjid. Si santar mulia masjid tanah masjid niki, ya segera diremehan. Nah, iya mungkin dek, ndak tersampai tempat-tempat seperti itu jauh lebih mulia di hadapan tiang pelunggu tsunamian daripada tempat ibadah tiang pelunggu. Tempat-tempat nule epicentrum misalnya, tempat-tempat umum, tebalak tebuk merokok, ada tempat-tempat khusus. Ada tempat-tempat khusus. Demikian pula di masjid, ada tempat khusus untuk merokok di luar masjid. Dendek entah mejok masjid. Nabi anda ibu-ibu bapak-bapak tebalak tiang pelonggo tsunamian lek masjid betejo. Atau bekoek. Dendek lanjutnya. Betejo jeng masjid. Kanggo enten iki dek kanggo. Karena di sini mengotori masjid. Mengotori masjid itu adalah sebuah keharaman. Tebalak, dendek koek, dendek tejo. Tain ngenge tain ngenge doang ndek tekanggo teteh hele masjid kantong kantong tain ngenge dia tain ngenge kantong ndek teteh tu masjid ni jatuh masjid tu teteh bare nempel jok irung batur. Nggih ndek tekanggo teteh hele masjid. Tain ngenge niki mustaqdzarah. Sesuatu zat sak kotor. Sak kotor niki haram untuk konsumsi, haram untuk dimakan. Walaupun dia suci. Tain ngenge niki suci atau ndek? Suci. Tain kentok suci. Lagu kanggo tekeloran lagu wah rasa berembe rasa tain kengi jak pahit lain namun tain kentok pahit. Nah wah coba emang ini ternyata wah doang aran jakode tau dirasa masih teko di kungku doang tekeket apa kan tegeretak iya wah iya sit pelang gigi sit pelang saaran masih kode deh untung te waktu kode ini kindara dosen nggih lagu dendek nah coba enane. Jadi tain kentok niki suci apa ndek? Suci dia, bukan najis, tapi dia mustaqdzarah, perkara yang menjijikkan, haram kakan dah unidaran ya perkara kotor deh segera tembak keloran. Nah nabi endah sak tain gigi lamun dia aja bercampur dia tahu hindari lamun dia aja tain gigi dia. Ya mutesunahan besiwak siwak niki sunnah. Lagu dek jauh siwak makin sunnah besiwak. Salat yang dilakukan dengan siwak jauh lebih afdal daripada salat yang dilakukan tanpa siwak. Pahalanya berlipat-lipat, ada sampai mengatakan 80. Lamun sembahyang dengan siwak seperti halnya kita sholat 80 rakaat 80 kali ketimbang tanpa siwak. Berbentan bersiwak, cara terdet siwak juru entar kemeraja, cara terdet siwak dengan menggunakan tangan kanan, kemudian diletakkan siwak antara kelingking dengan jari manis dan jempol dengan telunjuk menintang det siwak. Demen tuah menu ya mulai dari gigi tengah, kemudian diputar dijalankan
ke gigi atas. Satu, kanan, kemudian ke bawah, kemudian bawah kiri. Nah, selesai. Kayak 8 yang balut, angka 8 yang tidur, okay? Angka balut saat tidur. Itu dihitung 1. Terus 1, 2, 1, 2. Jadi sunnah dan niki bersiwak marak niki model. Maut pahala siwak lagu kurang abdol dan niki. Ada sunnah yang kita tinggalkan. Sunnah siwak maut pahala. Lagu sunnah di dalam siwak ia tidak mau pahala. Jadi setiap sunnah itu ada kesunahan-kesunahan lain. Adab-adab cara tajah si Nabi SAW. Dan itu punya hikmah semua. Lamut muder meni nyeda niki, seda gusi. Lamut arak menuntah. Bare demen siwak niki le julun dengan tau. Julun dengan bekelor. Woi, nyiwak sambil ngingi. Ya Allah kenyering dengan melengutak dengan engat. Arak menuntang? Ndak, udahan sandar. Tejan darak saya serius. Toh lagi coba. Toh timur tengah dia arak doang menuntang. Le Allah meninta le julun. Kadirasa impet. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya kita tutup. Nah, dendek te ngingi. Ane ja bersiwak ngingi. Pada lamun bersikat endah dendek te peseruk diri bersikat le julun dengan kenyering. Seperti itu pula siwak. Lamun bersiwak sebut. Pada endah lamun te suwit gigi ni julun dengan tahu Nabi bin Malik. Nah ini ki perlu disampaikan. Lamun tiang pelonggo senamian arak sisa makanan lek gigin, kalau sisa makanan niki terlepas dengan lidah kita, sunnah kita telan. Tapi kalau dia terlepas dengan tangan kita, dendek tamak balik. Tunahia ni, bega dia daging kurban dia. Luwek lalu sing ngorban jamaah Darmaji deh. Pebega, okay? Si keselat deh. Bega ni kelelah 2 juta. 2 juta isi nama wayah kurbanane. Ndak lamun tedat, lamun te napiaran niki mengambil sisa makanan niki dengan tangan, tersunah dendek telan kita buang. Tapi kalau dia kita ambil dengan lidah kita makan, masukkan niki. Lagu berbela melihat dalam sembahyang. Oh ndak, coba-coba telan batal sembahyang. Sugulan lamunnya ke sembahyang berbentan tu dendek bertejoh marah baru lamut bertejoh ndak terkanggo le masjid berbe sugulan. Nah pokoknya sampai sering bewet jauh libar gowap eno. Tetapi gerakan kita tidak boleh lebih dari 3 gerakan mutawaliyah. Jadi gerakan yang berturut-turut. Yang mana gerakan niki adalah gerakan yang fahisyah, yang bisa membatalkan sholat. Seperti apa? Gerakan tangan. Nah, gerakan tangan niki bisa membatalkan sholat. Gerakan kaki, maju mundur. Jadi bisa membatalkan. Apa ada yang gerakan yang tidak membatalkan sholat? Ada. Gerakan bulu mata. Sembahyang lagu sinabaran permainan mata doang nak kejapan doang batal sholat sejuta kali nak kejap ndek batal sembahyang. Cuman lamun secara sengaja makruh. Ada lagi gerakan telinga. Arak dengan satu gerakan kentok, arak dengan satu gerakan irung, arak. Gerakan mulut tidak membatalkan sholat.
Dah kasih 1000 kali internet lagu dedek bersuara atau tidak mengucapkan, sekedar menggerak-gerakkan saja. Cuman makruh apa aja gawe menuntan sembahyang, kan? Apa anda gerakan satu jari, gerakan jari ini tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau salapu Indonesia ini bisa membatalkan sholat kalau dia mutawaliyah berturut-turut. Nabi anda gerakan kemaluan, tak bisa apa aja ngangkat dengan pukul sembahyang aja entek turun doang lihat taik hampir yo mangka melentung nih antun taik batal nggak sholatnya dia batal karena itu termasuk yang khafifah, yang gerakan yang ringan. Tahiyatan doang, maka melentung doang, tuntai keruan apa dia, ndek batal sembahyang. Lagu lamun sugun jak, berembe sugun air, oli batal lah dia aja, batal sembahyang. Nah niki ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, beberapa kesunahan yang belum kesunamian di dalam masjid. Hal-hal yang perlu kita perhatikan oleh masjid. Kembali tersampaian karena ia tertiru masjid niki. Maka perlu kita perhatikan mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Adik desa lamun sak sunnah tegawe, sak makruh kita jauhi, yang haram juga kita tinggalkan. Nggih, ia fungsi ngaji, adik searak berombok keilmuan tiang pelunggu tsunamian, ketaatan kita semua, dan mudah-mudahan Nabi juga saat yang sampai niki arah manfaat, faedah, barokahnya untuk tiang dan kita semua di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua terjadi sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah, murah rezeki halal dan barokah. Mudah-mudahan lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita khusyuk di dalam taat, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, berilmu, bertakwa, beriman yang kuat. Dan mudah-mudahan segala hajat dan niat yang peluluh, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, terkabulan sudah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tiang peluluh sunamian diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah pada tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na